Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin yang saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tokoh-tokoh Islam pengukir sejarah. Dan tokoh kita malam hari ini seorang pemuda hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam, beriman kepada Rasulullah pada usia 31 tahun dan meninggal sebagai syuhada, sebagai orang mati syahid dalam usia 37 tahun. Kehidupan dengan Islam sangat singkat, namun kita akan melihat apa yang terjadi ketika sosok ini wafat. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi yang mengiringi wafatnya, syahidnya tokoh kita malam hari ini. Tokoh kita malam hari ini bernama Sa'ad bin Mu'adz. Nama lengkapnya Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man bin Imri'ul Qais al-Ausi al-Ansari. Dari nama terakhir kita bisa menilai bahwa beliau dari suku Aus dan beliau dari kalangan orang-orang Ansar. Siapa orang-orang Ansar? Orang-orang yang berdomisili di Madinah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima saudara-saudara mereka yang hijrah dari kota Makkah. Orang-orang Ansar yang memberi tempat kepada saudara-saudara mereka, tempat tinggal, bahkan memberi sebagian dari harta mereka kepada orang-orang muhajirin. Sa'ad bin Mu'adz, dengan nama ini beliau dikenal. Beliau memiliki atau beliau merupakan pemimpin kabilah Aus. Pemimpin dari kabilah Aus. Dan beliau memiliki ciri fisik, tubuhnya tinggi besar, disebutkan oleh para ahli sejarah min atwalin nas wa a'dhamihim. Orang yang paling tinggi dan paling besar. Tubuhnya besar, berkulit putih, jamilan dan tampan. Dan beliau dipanggil dengan Abu Amruh karena beliau memiliki anak, ya beberapa anak, salah satu nama anaknya adalah Amruh. Maka beliau dipanggil dengan Abu Amruh, ayahnya Amruh. Dan perlu saya ingatkan, nama panggilan ini dalam istilah Arab atau dalam tradisi Arab itu disebut kunyah. Dan kunyah ini hal yang baik dilestarikan dalam Islam. Orang Arab jika ingin memuliakan seseorang, mereka dipanggil dengan kunyahnya, nama panggilannya. Dan biasanya masing-masing orang punya nama panggilan kunyah. Jika Anda membaca sejarah tokoh-tokoh Islam, ya dari kalangan sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immatul a'lam, itu selalu nama mereka disertai dengan nama panggilan. Bahkan beberapa sahabat itu lebih dikenal
nama panggilannya daripada nama aslinya. Tapi Sa'ad bin Mu'ad lebih dikenal dengan nama aslinya. Ya, tidak seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli, itu nama panggilan. Ya. Atau sahabat-sahabat yang biasanya dimulai dengan awalan nama Abu Fulan. Itu biasanya kunya, nama panggilannya. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala seorang pemimpin kabilah Aus, dan beliau aslam, memeluk agama Allah, masuk Islam di tangan duta besar Islam yang pertama, siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ini luar biasa jasa dari Mus'ab bin Umair. Ya, dakwah beliau di kota Madinah itu betul-betul berpengaruh terhadap masyarakat, termasuk pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka masuk Islam yang akhirnya diikuti oleh bawahan-bawahannya. Di antara pemimpin kabilah di kota Madinah adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, beliau tertarik dengan Islam karena dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Dan ketika Sa'ad bin Mu'ad memeluk agama Allah, ketika dia berikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun mendatangi kaumnya Bani Abdul Ashhal. Dia mengatakan kepada kaumnya, kalamu rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tuslimu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ucapan laki-laki dari kalian dan ucapan perempuan-perempuan kalian haram bagi saya sampai kalian semuanya memeluk agama Allah. Fa aslamu. Maka mereka pun memeluk Islam. Fakana min a'zamin nas barakatan fil Islam. Ya, beliau termasuk orang yang a'zamin nasi barakatan, manusia yang paling besar keberkahannya bagi Islam. Ya, di dalam Islam. Bukan bagi Islam, tapi di dalam agama Islam. A'zamun nasi barakatan, orang yang paling besar, paling banyak keberkahannya di dalam catatan sejarah Islam. Kenapa? Karena darinya banyak orang-orang memeluk agama Allah. Kapan seseorang disebut orang yang barakah? Kehidupannya memberikan barakah ketika dia mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika tutur katanya, perilakunya, sikapnya dapat membuat orang tertarik kepada agama Allah. Dapat membuat orang cinta kepada Allah, agama Allah, maka dia salah seorang yang mubarak, orang yang penuh dengan barakah. Begitu pula kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan mereka ibarat sebuah cahaya yang menerangi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sa'ad bin Mu'ad, beliau memeluk agama Allah dan menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan sehingga beliau layak dikatakan min a'zamin nasi barakatan fil Islam. Beliau ketika memeluk agama Allah berusia 31 tahun. Usia yang sangat muda, dan pada saat itu sudah menjadi seorang pemimpin. Dan ketika memeluk agama Allah, beliau sangat cinta dengan Islam. Beliau sangat cinta dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan segala kecintaan, kecenderungan, orientasi hidup kecuali Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi fokus utama perhatian beliau. Gerak-gerik beliau berputar pada poros cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sa'ad bin Mu'adz ini ma'asyiral muslimin, beliau punya hubungan yang baik dengan Yahudi Bani Quraidah. Ya, bahkan Bani Quraidah itu termasuk sekutu kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz. Sekutu, ya, min hulafai. Mereka punya hubungan yang baik. Namun ketika Sa'ad bin Mu'adz memeluk agama Allah, ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka segala macam orientasi hubungannya, alaqahnya, hubungan antara dia dengan orang lain, dia sesuaikan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang menjalin hubungan yang baik dengan agama Allah. Dia akan menjadi orang-orang atau dia akan menjadi musuh bagi siapapun yang menjadikan Islam sebagai musuhnya. Maka pada suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala menceritakan, kana al-muslimuna yaquluna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina ala jihati at-talab war-raghba min al-mura'a ay iltafit ilaina, wa kana hadha bilisan al-yahud sabban. Orang-orang Islam mereka biasa berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meminta Nabi memperhatikan mereka. Biasanya orang Arab, orang Islam mengucapkan kata-kata ra'ina. Ya Allah perhatikan kami, ya Nabi perhatikan kami. Ra'ina. Namun ra'ina ini dalam lisannya orang-orang Yahudi, dalam bahasa Yahudi itu merupakan kata-kata yang buruk. Ya. Bilisanil Yahud sabban. Itu bermakna caci maki. Hinaan. Kalau orang berbicara dengan orang lain, si pembicara ini atau yang mengajak berbicara ini mengatakan ra'ina, itu artinya dia sedang mencela orang yang diajak bicara. Maka kesempatan ini diambil oleh orang-orang Yahudi. Karena bahasa ra'ina ini baik bagi orang Arab tapi merupakan caci maki dalam bahasa mereka. Dan karena kebencian mereka kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan ra'ina. Yang tujuannya mereka adalah caci maki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Yahudi, kunna nasubbuhu sirran, fal'ana nasubbuhu jahran. Dulu kita mencaci maki Muhammad sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Ya. Jahran, terang-terangan. Tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Dengan cara apa kita mencaci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu bagi mereka tidak ada salawat. Ya. Tapi karena kita ucapkan nama beliau, maka kita layak untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fal'ana nasubbuhu jahran. Kata orang-orang Yahudi, sekarang kami caci Muhammad secara terang-terangan dengan mengucapkan kalimat ra'ina. Fakanu yukhatibuna biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yadhakuna fi bainahum. Mereka pun berbicara dengan Nabi dengan menggunakan kata-kata ini, ra'ina ini. Dan mereka ketika mengucapkan kalimat tersebut, mereka tertawa karena mereka merasa sudah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhakuna fi ma bainahum. Mereka tertawa di antara mereka. Fasami'ahu Sa'ad bin Mu'adz. Ucapan mereka ini terdengar oleh Sa'ad bin Mu'adz. Wa kana ya'rif lughatahum. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini mengetahui bahasa orang Yahudi karena seperti yang saya sampaikan, dia punya hubungan dengan orang Yahudi. Dia punya hubungan yang baik dengan mereka, menjadi sekutu mereka. Namun ketika Sa'ad bin Mu'adz sudah memeluk agama Allah,
Wa kana ya'rif lughatahum, dan dia mengenal agama mereka, bahasa mereka. Faqala lil yahud, maka dia memberi peringatan kepada orang-orang Yahudi. Alaikum la'natullah, atas kalian laknat Allah. La in sami'tuha min rajulin minkum yaquluha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la adribanna unuqahu. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kalau seandainya saya mendengar ucapan ini terlontar dari mulut salah seorang di antara kalian, demi Allah saya akan tebas lehernya. Allahu Akbar. Orang Yahudi berkilah. Dia mengatakan, faqalu awalastum yaqulunaha aw taqulunaha. Loh, bukankah kalian juga menggunakan diksi ini? Ya, kata-kata ini, ra'ina, ra'ina. Bukankah kalian berbicara dengan menggunakan kata ini? Kenapa kami tidak boleh? Ya, ini mereka ingin berkilah, bermain. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Allah Azza wa Jalla firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Maka Allah Azza wa Jalla melarang orang-orang beriman mulai saat itu mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kata-kata ra'ina, agar tidak menjadi alat bagi orang Yahudi untuk mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya alladzina aman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina wa qul unzurna wasma'u. Gantilah dengan kalimat unzurna, ya Rasulullah perhatikan kami, tunggulah kami, dengarkan. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau tidak rida dan tidak rela ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bahan cemoohan, bahan celaan, bahan olok-olok oleh orang-orang Yahudi. Dan ma'asyiral muslimin, tindakan-tindakan tegas itu harus memang disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang mempermainkan agama. Orang-orang yang mencela agama, orang-orang yang mencela kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di negara manapun itu menjadi satu hal yang memang sakral, disakralkan. Agama jangan dibuat mainan. Dan harus ada tindakan tegas. Ya, tentu dalam negara yang berdaulat ada aparat harus bertindak tegas. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi di negara kita, ya, beberapa orang sudah lancang mempermainkan agama dan berbicara tentang agama dengan konotasi olok-olok. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Islam itu agama yang keras, Islam itu datang dari Arab, Islam itu mengharamkan ini, dan secara jahran terang-terangan. Dan mudah-mudahan aparat kita ya akan memberi pelajaran kepada manusia-manusia seperti ini, karena jelas-jelas sekali ya, sudah tidak lagi memberi pernyataan-pernyataan yang mengedukasi, menenteramkan, menyatukan, tapi justru memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif, apalagi agama dijadikan sebagai provokasi untuk memecah belah. Allahu Akbar. Itu satu hal yang sangat-sangat buruk ya dalam kehidupan berbangsa. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Jangan sampai saya dengar ada kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kalian mencela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz, ma'asyiral muslimin, ini bukan sesuatu yang direkayasa atau dibuat-buat atau dipaksakan, la abadan. Itu merupakan sebuah dorongan otomatis. Sebuah kemarahan yang otomatis, dia berjalan secara otomatis. Apa yang mendorong kemarahannya? Iman. Anda ingin tahu sejauh mana iman Anda, iman saya, maka lihatlah hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tergerakkah hati kita? Maka dengarkan kalimat-kalimat orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Apakah ada kemarahan di dalam diri kita? Otomatis itu. Ya. Orang tiba-tiba melakukan pembelaan itu otomatis. Bukan sesuatu yang dibuat-buat.
Kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau tentunya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad-jihadnya. Pada perang Badar ada catatan sejarah yang menunjukkan keistimewaan dan keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam perang Badar, dan Nabi itu selalu bermusyawarah ma'asyiral muslimin. Ketika ingin memutuskan satu keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak atau berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan masyarakat luas atau berhubungan dengan masyarakat kaum muslimin, beliau selalu mengajak musyawarah para sahabat-sahabatnya. Beliau meminta pendapat mereka dan tidak hanya berbasa-basi meminta pendapat mereka, tapi beliau komitmen dengan hasil musyawarah. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa syawirhum fil amr. Padahal kita tahu siapa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma la yantiqu 'anil hawa, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, orang yang selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita dalam kehidupan bersama, kehidupan berorganisasi, bernegara, kehidupan yang itu dijalankan, di situ ada kebersamaan. Maka musyawarah harus menjadi prinsip yang harus dijalankan. Kalau soal kecerdasan, kepandaian, ketelitian, tidak ada mengalahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian beliau bermusyawarah, ya. Beliau mengajak bicara. Dan ini salah satu sosok atau kriteria pemimpin yang baik. Pemimpin yang melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, yang mengajak bicara mereka, berdiskusi dengan mereka, pemimpin yang melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Jika itu menjadi kebaikan bersama, maka dia pun siap meninggalkan pendapatnya demi pendapat orang-orang banyak. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat bagaimana Nabi menyetujui pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Nabi sudah punya pendapat. Ya, tapi ketika Nabi berdiskusi, ternyata Sa'ad bin Mu'adz dan lain-lain punya pandangan yang lain, kata Nabi itulah yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam perang Badar, Sa'ad berbicara atas nama orang-orang Ansar. Kepada Rasulullah, Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan membenarkan kenabianmu. Kami juga menjadi saksi bahwa apa yang Anda bawa adalah kebenaran. Atas dasar itu kami telah menyatakan janji setia kepada Anda. Jalankanlah apa yang Anda kehendaki wahai Rasulullah, kami akan tetap bersama Anda. Demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, seandainya Anda mengarungi lautan dan Anda terjun ke dalamnya, niscaya kami akan terjun bersama dengan Anda dan tidak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami tidak akan benci bila Anda menghadapkan kami dengan musuh besok. Kami tidak akan benci, kami tidak menyukai hal itu. Kami akan tabah menghadapi peperangan dan bertempur bila bertemu dengan musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepada Anda apa yang menyenangkan mata Anda dan kami. Marilah kita berangkat ke medan tempur dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Sa'ad bin Mu'adz yang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar beliau sebagai seorang prajurit, demikian pula dalam perang Uhud ma'asyiral muslimin. Kita tahu peristiwa perang Uhud yang kemudian menyebabkan kekalahan di akhirnya bagi umat Islam. Yang menyebabkan barisan pasukan umat Islam tidak teratur, bahkan sebagian pun melarikan diri karena ada opini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Namun ada beberapa sahabat yang tetap berjuang di jalan Allah. Bahkan beberapa sahabat yang tetap berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu Rasulullah menjadi sasaran bunuh bagi orang-orang musyrik. Yang menjadi sasaran pembunuhan bagi orang-orang musyrik. Beberapa orang sahabat pun berdiri di samping, di belakang, di depan Rasulullah SAW untuk menjadi fida.
untuk menjadi tameng buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menjadi tameng tersebut adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dia tidak lari dari medan tempur. Demikian pula ma'asyiral muslimin pada perang Al-Ahzab, perang Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang Khandaq ini penyerbuan besar-besaran masyarakat Quraisy, suku Ghatafan, dan kemudian dibantu oleh pengkhianatan Yahudi. Yang kemudian umat Islam pada saat itu berpikir bagaimana menghadapi kekuatan yang besar ini. Akhirnya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, beliau pernah melihat bagaimana orang-orang Persia itu membuat parit-parit sebagai salah satu strategi pertahanan mereka. Maka Salman mengajukan ide ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Nabi. Di sini pelajarannya ma'asyiral muslimin, Islam itu terbuka dengan apapun itu yang baik, bahkan dari orang-orang di luar Islam, selama tidak bertentangan dengan akidah kita. Islam membuka, terbuka. Orang Islam pun harus demikian. Ambil hal yang positif. Tidak ada larangan di dalam Islam. Nabi menyetujui. Padahal itu adalah strategi milik orang-orang Persia. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibuatlah Khandaq. Dibuatlah parit-parit untuk menghalau musuh-musuh masuk ke kota Madinah. Ya, karena jumlah mereka begitu dahsyat, begitu besar. Itu pun kemudian pengkhianatan yang sangat buruk. Manusia-manusia buruk, yaitu dari orang-orang Yahudi yang mereka pada semula hidup rukun dengan umat Islam. Melakukan perjanjian damai dengan umat Islam, mereka melakukan pengkhianatan. Coba kita lihat bagaimana kondisi psikologis umat Islam pada saat itu. Diserbu dari luar dan ada pengkhianatan di dalam. Nabi pada saat itu ingin memecah kekuatan musuh. Salah satu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendelegasikan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk menemui Ka'ab bin Asad, pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Nah, ini pertama Nabi mengutusnya kepada Bani Quraidah dalam rangka untuk meminta keterangan tentang sikap mereka terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan kaum muslimin. Karena Nabi, umat Islam sudah melihat Bani Quraidah ini ternyata sudah melakukan pengkhianatan. Ditanyakan kembali. Bagaimana diingatkan, kalian sudah buat perjanjian. Tapi ternyata mereka pun tidak mengakui perjanjian itu. Mereka ingkar janji. Dan watak Zionis Yahudi ini pun diwariskan kepada Zionis yang hari ini menginvasi, menjajah negeri Palestina. Berbagai macam perjanjian tidak akan ampuh bagi mereka. Mereka tetap menjadi penjajah, pencaplok negeri kaum muslimin Palestina. Itu watak yang memang turun-menurun diwarisi oleh nenek moyang mereka. Ya, berbagai macam negara sudah mengutuk, tapi hanya bisa mengutuk. Mereka pun tidak bergeming dengan kutukan-kutukan tersebut. Apalagi negara-negara Arab, negara-negara Islam sedang tidur, ya, bertengkar demi syahwat perut-perut mereka. Itu kalau semua negara-negara Arab, negara Islam bersatu, mereka bersatu untuk melawan Yahudi, ini habis, selesai sudah. Tapi karena kita tidak bersatu, orientasi kita bukan sebagaimana orientasi sahabat Rasulullah SAW. Orientasi mereka akhirat, orientasi mereka agama, orientasi mereka perjuangan kepada agama. Tapi orientasi kita adalah dunia, perut kita, syahwat kita. Itu yang sekarang menjadi orientasi kita kaum muslimin. Sehingga karena orientasi itulah kita berpecah belah. Kita saling menjatuhkan, kita saling membunuh, kita tidak pernah akur. Karena agama kita hanya pada identitas. Kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz yang datang kepada orang-orang Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi pun menolak. Mereka ingkar janji. Kemudian Nabi SAW
ingin menjadikan, ya, karena salah satu golongan musuh yang menyerang Islam, salah satu golongan musuh yang menyerah Islam, yang menyerah Madinah itu Bani Ghatafan. Mereka punya kekuatan. Maka untuk mengurangi kekuatan musuh, Nabi pun mengutus Sa'ad bin Mu'ad. Dan Sa'ad bin Ubadah, bukan Nabi mengutus, tapi Nabi bermusyawarah. Jadi Nabi punya ide bahwa Bani Ghatafan ini nantinya agar mereka tidak membantu menyerang kaum muslimin, mereka akan diberi sepertiga dari hasil panen buah-buahan Madinah. Mereka akan diberi sepertiga. Tapi mereka jangan ikut menyerang. Di sini ma'asyiral muslimin, ada pelajaran penting bagi kita. Siapa yang berbicara ini? Siapa yang bermusyawarah ini? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kita hidup di dunia ini, jalankan apa yang disebut dengan sunnatullah. Melawan musuh dengan strategi, tidak hanya doa. Padahal Nabi kalau memang Allah takdirkan ingin diberi kemenangan, tanpa perlu bergerak pun Allah sudah hancurkan musuh itu. Tapi Allah mengajarkan bahwa hidup hendaknya mengikuti sunnatullah. Anda ingin berhasil, gunakan strategi, fikiran dimainkan. Dengan tentu tawakal kepada Allah. Tidak semuanya hanya bondo doa. Apa bondo itu? Modal doa. Ya. Untuk menghilangkan penyakit doa saja di masjid saja. Tidak ya akhi. Berpikir, cari obatnya. Apa? Masalahnya apa? Ini virus identitasnya seperti apa? Itulah ikhtiarnya orang Islam. Coba ini pelajaran penting. Nabi itu jihad, itu mikir. Mencari solusi. Mencari sumber masalah. Lalu bagaimana mengatasi masalah ini? Padahal doa beliau sudah luar biasa. Ya. Nabi pun bermusyawarah. Salah satu strategi Nabi ingin memberikan hasil panen Madinah, bahkan sepertiga buah-buahan kepada Bani Ghatafan agar mereka tidak menyerang Madinah. Dan ini dimusyawarahkan dengan Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah yang diajak bicara? Karena mereka adalah tokoh Madinah. Mereka tahu tentang Madinah. Mereka tahu tentang urusan Madinah. Maka diajak bicara. Ya. Ini kalau ibaratnya ada seorang menteri ya yang ingin buat kebijakan di satu daerah, ya diajak bicaralah. Pemimpin daerahnya, wali kotanya, atau presiden buat kebijakan, ya diajak bicaralah orang-orang yang atau menjadi pimpinan di daerah tersebut. Diajak bicara, diajak dialog, rakyatnya juga diajak dialog. Nabi berdialog dengan mereka. Nabi menyampaikan pendapatnya, kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, apakah pendapatmu ini wahyu dari Allah yang tidak bisa dirubah, atau ini hanya sekedar pendapatmu yang bisa dirubah? Kalau ini wahyu dari Allah ya Rasulullah, kami sudah akan sami'na wa ta'na, selesai. Tapi kalau bisa dirubah ya Rasulullah, kami punya pendapat yang lain. Kata Nabi, ini bukan wahyu, tapi ini hanya sekedar pendapatku. Belum ada campur tangan Allah untuk mengiyakan. Bagaimana pendapat kalian? Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, wahai Rasulullah, demi Allah, pada masa jahiliyah mereka tidak memakan sedikit pun dari buah-buahan itu dari kami, jadi tidak mendapatkan bagian. Lantas bagaimana dengan sekarang, di mana Allah telah memberi kami petunjuk melalui Anda, memuliakan dan mengokohkan kami? Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada Bani Ghatafan kecuali pedang. Tidak perlu berdamai dengan mereka ya Rasulullah.
Tidak perlu memberikan sedikit pun untuk mereka ya Rasulullah. Hubungan kita dengan mereka karena mereka menyerang, maka hubungan kita adalah pedang. Kemudian Nabi pun senang dengan pendapat Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah ini. Nabi juga mengkhawatirkan penduduk Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka ternyata menjadi orang-orang yang menjadi sasaran. Nabi tidak ingin. Maka Nabi pun berdialog, ternyata penduduk Madinah justru mengatakan tidak ya Rasulullah. Kami siap menghadapi mereka. Tidak ada bagian-bagian bagi mereka. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Pada perang ini Allah memberikan ketakutan kepada musuh. Mereka tidak mampu memasuki kota Madinah. Dan Allah memberikan ketakutan kepada mereka. Sehingga mereka pun pulang. Mereka pun kembali ke negeri-negeri mereka. Dan pada saat itulah giliran Bani Quraidah, pengkhianat-pengkhianat untuk diberi pelajaran. Maka Rasulullah SAW pun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Bani Quraidah. Yang kita istilahkan dengan apa? Musuh dalam selimut. Ya. Ini lebih berbahaya. Satu selimut tapi ternyata musuh. Yahudi. Mereka hidup, punya perjanjian, ternyata di belakang mereka menjalin hubungan dengan komunitas yang ingin menghabisi umat Islam. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada Bani Quraidah dan wilayah mereka dikepung. Tercatat ada 25 hari mereka terkepung dan akhirnya mereka menyerah. Dan keputusan tentang mereka, apakah mereka harus dieksekusi atau mereka mau diapakan, tergantung kepada siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad? Orang-orang Bani Quraidah sendiri yang meminta Sa'ad bin Mu'ad untuk memutuskan perkara, untuk memutuskan urusan mereka. Orang-orang Bani Quraidah mungkin mengira karena Sa'ad bin Mu'ad dulunya adalah teman koalisi, dia akan memberikan sanksi yang ringan buat mereka. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun dipanggil oleh Rasulullah SAW dan pada saat itu Sa'ad bin Mu'ad ma'asyiral muslimin terluka parah, agak parah. Jadi ketika perang Khandaq itu beliau terkena tembakan anak panah. Beliau dalam kondisi terluka. Dan pada saat beliau terluka, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum mataku senang melihat keputusan terhadap Bani Quraidah. Itu doa sebelum Mu'ad dipanggil oleh Rasulullah. Sebelum dia ditunjuk untuk memberi keputusan. Ya Allah, jangan wafatkan aku sampai aku senang melihat keputusanku kepada Bani Quraidah. Dan Allah mengabulkan doanya. Bani Quraidah justru memohon kepada Rasulullah setelah mereka menyerah agar Sa'ad bin Mu'ad yang bertindak sebagai hakim untuk memutuskan hukuman terhadap mereka. Mereka berharap ada keringanan, ada keputusan-keputusan yang tidak terlalu berat. Ya, mereka tahu akan dijatuhi sanksi. Namun apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dengan ditandu dan luka yang masih terus mengeluarkan darah, saat akhirnya memutuskan agar kaum laki-laki mereka dieksekusi bunuh. Kaum wanita, kaum laki-laki yang ikut berperang itu dieksekusi. Kemudian kaum wanita dan anak-anak mereka ditawan dan harta mereka diambil. Mendengar keputusan Sa'ad, orang-orang Yahudi pun kaget. Bagaimana engkau memutuskan keputusan ini terhadap kami? Engkau adalah kawan kami, engkau. Namun bagi Sa'ad ma'asyiral muslimin, perkawanan akan terputus jika Anda mencaci maki, membunuh dan menghina Rasulullah SAW. Tidak ada perkawanan dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah SAW. Islam adalah agama damai. Orang Islam itu orang yang paling berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Paling memperhatikan hak manusia.
Mereka tidak boleh menyakiti siapapun. Menyakiti orang yang beda agama, beda keyakinan, haram menyakiti mereka. Islam harus memberikan rahmat. Tapi ketika manusia-manusia tersebut tidak ingin berdamai dengan Islam, dengan orang-orang Islam, mereka menyulut permusuhan, mencaci maki Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laisa bainana wa bainakum illa idawah. Tidak ada hubungan antara kita dan kalian kecuali dengan permusuhan. Ya. Karena kalau kemudian dibiarkan, ini akan menjadi apa? Menjadi gerakan yang justru akan menutup kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Mu'adz membuat keputusan yang mengejutkan orang-orang Yahudi. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz membuat keputusan seperti itu, Nabi pun menyetujui keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Laki-laki mereka dibunuh, anak-anak dan perempuan mereka menjadi tawanan, dan kemudian harta mereka semuanya diambil. Ya. Maka keputusan saat ini, ma'asyiral muslimin, sesuai dengan kehendak Allah, setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraidah. Bagaimana mereka berupaya untuk menghancurkan komunitas Islam dengan cara yang licik, dengan cara yang buruk. Bagaimana mereka dengan mudahnya mengingkari perjanjian yang telah mereka buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan ini justru membahayakan umat Islam, membahayakan laki-laki mereka, wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, dan orang Yahudi tidak peduli dengan itu. Tapi Islam punya rahmat, yang dibunuh hanya orang-orang yang ikut berperang, yang tidak berperang tidak dibunuh. Mereka menjadi tawanan, dan tawanan di dalam Islam akan diperlakukan dengan baik. Ma'asyiral muslimin, dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ya, karena lukanya ternyata tidak teratasi, tidak terobati, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah membuatkan khaymah, itu kemah khusus di masjid bagi Mu'adz untuk sebagai tempat perawatan Mu'adz, atau sebagai tempat perawatan Sa'ad bin Mu'adz. Dan beliau dirawat pada saat itu. Namun Allah Azza wa Jalla sekali lagi mengabulkan doa Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ingin cepat menemui Allah. Namun sebelum menemui Allah, dia ingin membuat keputusan yang membuat dia senang terhadap Bani Quraidah. Dan lukanya pun akhirnya bertambah parah, ya. Kemudian beliau meninggal. Beliau meninggal sebagai syahid. Kenapa sebagai syahid? Karena luka yang beliau derita itu akibat dari jihad fisabilillah. Maka beliau meninggal pada usia 37 tahun. Berapa usia beliau masuk Islam? Berapa para jamaah? 31. Meninggal usia 37 tahun. Allahu Akbar, usia yang singkat dalam kehidupan beliau bersama dengan Islam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika beliau wafat? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika orang-orang yang mengusung kerandanya. Anda tahu tadi bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya tinggi besar, berat orangnya. Bahkan min a'dhamin nas, min atwalin nas, orang yang paling tinggi, yang paling besar badannya. Tapi ketika orang-orang mengusung kerandanya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, alangkah ringannya keranda jenazah ini." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Telah turun 70.000 malaikat untuk menghantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz, dan malaikat-malaikat tersebut belum pernah turun ke muka bumi kecuali hanya untuk mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar. 70.000 malaikat turun, ya akhi. Man anta ya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi pun mengatakan, ihtazza arsyur rahmani bi mauti Sa'ad. Ihtazza arsyur rahmani bi mauti Sa'ad. Singgasana Allah, arsy-Nya Allah itu bergetar, bergoncang karena kematian Sa'ad.
Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Malaikat turun berduyun-duyun mengantarkan jenazahnya. Pengabdian beliau kepada Allah, pengabdian beliau kepada agama Allah, pengabdian beliau dan cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Hidupnya untuk itu, ma'asyiral muslimin. Hanya 7 tahun, 6 tahun dengan Islam. Kita berapa puluh tahun menikmati Islam. Apa yang bisa kita berikan? Apakah kita termasuk orang yang ketika wafat malaikat-malaikat Allah mengatakan, menenteramkan hati kita? Apakah nama-nama kita tercatat sebagai seorang syuhada atau orang yang berkontribusi terhadap Islam? Puluhan tahun kita sudah memeluk agama Allah. Terakhir, ma'asyiral muslimin, Nabi pernah berkata ketika para sahabat kagum melihat ada satu kain yang sangat lembut. Kata Nabi SAW, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih utama daripada ini. Dan Sa'ad bin Mu'ad, beliau wafat dan dikuburkan di Baqi'. Ya, Baqi', kuburan yang kita kenal sekarang ini, beliau dikuburkan di situ. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa radhiyallahu anhu. Ini pelajaran kehidupan dari bin Mu'ad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka marilah kita teladani mereka, ma'asyiral muslimin. Kita teladani jihad mereka, cintanya mereka kepada Rasulullah, cintanya mereka kepada agama, pengorbanan mereka kepada agama. Kita teladani, kita jadikan hidup kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dengan itu kita akan menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika saya berbicara tentang jihad tentunya tidak harus sama dengan jihad yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Karena masalah yang dihadapi oleh mereka dengan kita tentu ada banyak perbedaan. Jihad yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan agama Allah, dakwah di jalan Allah dengan hikmah. Jihad yang kita lakukan adalah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad yang kita lakukan adalah bagaimana kita mensejahterakan umat ini. Inti dari jihad adalah upaya maksimal untuk menegakkan agama Allah. Bisa dengan dakwah, ta'lim, dengan harta kita, dengan fikiran kita, dengan kontribusi kita dalam medan-medan jihad yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.